Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudah Winario, NIM 200865686, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep jiwa dan raga dan juga tubuh manusia. Yang pertama, jiwa dan raga. Kata jiwa dan raga sudah sering kita dengar di mana-mana. Kata-kata itu sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Kata badan sendiri sering kita ganti menggunakan kata raga karena pengucapannya lebih gampang. Seperti yang terdapat pada kalimat berkorban jiwa dan raga demi membela tanah air dan bangsa. Tokoh atau filsuf pertama yang mempelajari tentang jiwa dan raga adalah Plato. Plato sendiri disebut sebagai orang pertama yang memulai penelitian tentang konsep jiwa dan raga. Awal mulanya ia membedakan antara jiwa dan raga dengan sedemikian rupa sehingga orang memperoleh pengertian mengenai adanya konsep dualisme jiwa raga ini. Dia mengatakan bahwa jiwa merupakan satu substansi yang eksistensinya mendahului badan, yang untuk sementara waktu tertutup di dalam badan seperti dalam sebuah penjara. Dan ada Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Aristoteles berpendapat bahwa setiap makhluk hidup adalah sesuatu yang satu, yang merupakan satu substansi saja. Akibatnya, jiwa bukanlah suatu substansi, dia tidak bisa bereksistensi saat terpisah dari badan. Kemudian ada René Descartes yang terkenal dengan perkataannya, yaitu cogito ergo sum, yang memiliki arti saya berpikir, karena itu saya ada. Descartes melihat adanya saling keterkaitan antara jiwa dan badan, di mana jiwa pada hakikatnya mengarah pada badan. Kalau badan sakit, jiwa turut merasakannya, tetapi jiwalah yang memberi kesadaran dan arti pada badan dan menunjukkan adanya aku. Keduanya berbeda, namun saling berkaitan. Kemudian ada filsuf dari Jerman yang bernama Ludwig Feuerbach. Dia mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah badan tubuh raga yang merupakan bagian dari materi yang lebih luas. Dalam pandangan materialisme ini disebutkan bahwa rohani itu tidak ada, termasuk jiwa. Kalau ada gejala-gejala yang disebut dan dianggap sebagai rohani, termasuk persepsi tentang Tuhan, maka itu hanyalah efektifnya gejala yang timbul karena proses kimiawi. Jiwa menurutnya hanya ekspresi dari tubuh. Kemudian ada filsuf dari Irlandia yang bernama George Berkeley. Menurut Berkeley, semua yang hadir hanyalah pengalaman jiwa. Ia sebenarnya tidak menyangkal adanya tubuh, tapi tubuh sendiri pada hakikatnya adalah manifestasi dari kehadiran ruh. Ruh adalah pusat dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, yang bertindak sebagai subjek dan menempatkan yang lain sebagai objek. Dengan kata lain, badan hanya cerminan dari rohani, yang hakikatnya adalah jiwa. Yang kedua yaitu konsep tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki dualitas sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Ada ketidakstabilan relasi tubuh dengan objek atau sebaliknya, sesuai dengan ruang dan waktu. Manusia adalah makhluk yang memiliki tubuh, karena itu menjadi sadar bahwa tubuhnya bersatu dengan realitas sekitarnya. Jiwa dan tubuh adalah entitas atau substansi yang berbeda dan terpisah. Ia menyatakan bahwa gejala penting yang bukan merupakan hasil dari tubuh dan jiwa semata-mata, melainkan hasil dari banyak bentuk interaksi yang berbeda di antara kedua substansi tersebut. Tubuh tanpa jiwa akan bergerak secara mekanis tanpa kesadaran, sementara jiwa tanpa tubuh hanya akan memiliki ide-ide bawaan saja, tanpa memiliki pengalaman indrawi. Agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. Yang pertama yaitu aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia dan unsur biologis, yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Dengan demikian, aliran ini berpendapat bahwa manusia itu berasal dari materi dan akan berakhir juga menjadi materi. Yang kedua yaitu aliran spiritualisme atau serba roh.
Aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedangkan zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Aliran ini berpendapat bahwa roh lebih berharga dan lebih bernilai dari materi. Orang yang berpandangan dengan aliran ini, isi hidupnya penuh dengan dimensi rohani, pembersihan jiwa, dan ketertarikan dengan unsur materi, meskipun dia harus hidup dengan penderitaan dan hidup dengan kesederhanaan. Mereka tinggal dengan menyisihkan diri dari masyarakat dan hidup selalu beramal ibadah. Yang ketiga yaitu aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan roh, badan dan roh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang artinya tidak tergantung satu sama lain. Jadi bahan tidak berasal dari roh. Juga sebaliknya, roh tidak berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya mereka itu serba dua, jasad dan roh yang berintegrasi membentuk manusia. Antara keduanya terjalin sebab akibat, artinya keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Aristoteles, jiwa ibarat bentuk dan tubuh adalah materi. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan René Descartes mengatakan bahwa tubuh yaitu benda lainnya yang memiliki partikel-partikel dan bisa bergerak. Sedangkan jiwa yaitu kesadaran dan berpikir. Begitu juga William dan Klaus. Mereka mengungkapkan bahwa jiwa sudah terikat oleh tubuh yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Baiklah, itu saja mungkin sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.